誕生する。勇者たちにこうなれ。よし、抜けたみたい。Sedang berjuang memimpin kedamaian. Ya itu si Luffy itu ingin menguasai dunia, ingin menjadi orang yang paling kuat, yang ingin ya di mana-mana lah orang pengen kuat, pengen memberantas hal yang buruk, bahkan pemerintahan sendiri. Itu kan musuh berat, musuh utama pemerintahan. Jadi orang-orang yang dianggap kriminal itu sebenarnya juga orang baik. Ya, 本当に名刀の気配がする。ちょっと俺に見せろ。やだ。 Tinggal yang dibalik, kelewerin nang ngarep. Motor ah, gede. Hah, blok-blok. Ini pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita lanjut ke konten tentang komik One Piece. Ini komik yang salah satu yang luar biasa menurut saya. Pemikirannya luar biasa. Bahkan 1 atau 2, 3 tahun itu udah diutarakan ya apa ya, ya seperti kehidupan manusia ya. Kita ingin coba narik korin dari Oda Sensei. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, tentunya dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nursinurwana. Saya ingin bincang-bincang dengan korin Oda Sensei tentang gambaran dari One Piece, karena kan kita perumpamakannya, Pulau Langit itu tuh kayangan ya, seperti kayangan. Pulau Langit itu seperti kayangan. Terus yang lainnya Joy Boy, apakah Joyo Boyo atau yang lain kan kita tidak tahu. Apakah tentang kisah Joyo Boyo, apakah Luffy itu Satrio Piningit, kita nggak tahu ya kan. Kita nggak tahu juga. Terus tentang teknologi, tentang sejarah-sejarah, itu kita ingin mengulas lebih dalam tentang One Piece secara sisi goibnya. Kita ingin bincang-bincang dengan korinya Oichiro Oda ya. Oichiro Oda, mudah-mudahan dilancarkan, karena saya sendiri pun ya penggemar One Piece. Nungguin seminggu sekali. dari zaman kapan sampai sekarang? Dari zaman bocah sampai anak 2 ya? Oke, kita akan coba narik orin dari Oichiro Oda. Pagari benteng itu mediator. Selain yang saya inginkan tidak bisa masuk tubuh mediator. Selain yang saya inginkan tidak bisa masuk dalam tubuh mediator. Ya Allah, dan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Korin dari Oichiro Oda. Allah dan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Nirwana. Korin dari Oda Sensei, Oichiro Oda, pembuat komik One Piece. Allah, bismillahirrahmanirrahim, masuk dalam tubuh mediator, terkunci dalam tubuh mediator. Allah. Terus kuasain tubuh mediator, disinkronkan. Disinkronkan, semua penyusupnya meledak otomatis. Selamat malam. Konbanwa.
Nanata namai nandes kah? Ada. Bisa bahasa Indonesia? Indonesia. Indonesian language. Nek Jawa language iso ora? Jawa language. Kita buka biar dia bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nursa Nirwana bisa berbicara bahasa Indonesia baik dan benar dan mengerti bahasa Indonesia baik dan benar. Allah. Kita suara yang dibuka, lidahnya lidah dia agar bisa mengucapkan kata R. Al M N O Allah. Selamat malam, Ojiroda Sensei. Selamat malam. Kamu siapa? Suaranya diperbesar. Ini di mana? Di Indonesia ini. Indonesia. Iya. Perasaan saya tidak pergi ke Indonesia. Kenapa bisa nyampe sini? Iya, saya penggemar One Piece saya, makanya saya ngundang sampean ke sini. Saya tidak pernah menerima undangan. Iya, saya undang, makanya saya datangkan sampean ke sini. Kapan? Ya, barusan. Perasaan saya nggak kemana-mana. Sampean di sana tadi sedang ngapain di sana? Lagi santai. Lagi santai. Iya. Kenapa bisa di sini? Ya, karena saya mengundang sampean. Tapi nggak ada undangannya. Tidak apa-apa. Undangannya tidak resmi. Kan biar nggak bayar. Kalau undang sampean resmi kan bayar sampean. Oh. Tidak juga. Tidak juga. Iya. Saya penggemar sampean, bukan penggemar sampean, tapi penggemar karya sampean tentang One Piece. Saya ingin bertanya lebih dalam lagi. Oh iya. Terima kasih. Saya ingin bertanya lebih dalam lagi tentang komik One Piece. Mau tanya apa? Saya mohon ceritakan sampean kenapa bisa membuat komik One Piece, inspirasinya dari mana? Monggo diceritakan. Saya ingin tahu lah langsung dari sampean. Itu panjang ceritanya. Ya makanya mau diceritakan, disingkat saja, intinya aja. Saya suka peradaban sebenarnya. Suka peradaban? Iya. Suka sejarah-sejarah zaman dulu. Makanya semenjak kecil saya itu sering buka buku-buku ensiklopedia. Sering buka buku sejarah dunia ini. Dari semua negara. Dari sejarah-sejarah yang tidak pernah terungkap juga saya mencarinya. Jadi yang menurut saya itu menarik, saya aplikasikan ke komik saya. Jadi dalam karya saya itu bukan hanya apa yang ada di Jepang, tapi di seluruh dunia saya aplikasikan, saya rentetkan menjadi sebuah perjalanan dari sebuah tokoh, yaitu manusia karet. Iya. Ya. Karena kenapa saya memilih karet? Karena ya saya kira elemen yang sangat luar biasa. Orang banyak itu kan yang dibahas elemen cuma api, tanah, air, udara. Jadi saya bikin elemen sendiri menurut ide saya. Saya pakai karet saja. Mohon maaf, suaranya diperbesar ya, suara diperbesar. Iya.
Silakan dilanjutkan. Ya udah itu. Jadi karena saya mempunyai ide untuk membuat manusia karet, bisa beranggapan orang karet itu lentur, lemah, tapi saya bikin tidak. Jadi sesuatu yang sangat bagus, menarik, yang sangat luar biasa. Karena karet itu juga termasuk dalam kebutuhan pokok. Orang yang punya mobil kalau tidak ada bannya kan repot, padahal ban juga dari karet. Jadi sesuatu sumber daya alam yang dikiranya tidak bermanfaat tapi mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Jadi karakter utama dari apa yang saya buat itu ya sebenarnya sesuatu yang banyak digunakan di masyarakat. Selain itu, karakter-karakter itu saya aplikasi, saya mengambil dari model-model yang ada di dunia, karakter-karakter dari negara-negara lain. Saya aplikasikan. Seperti itu. Nah, ini kan tokoh utamanya kan topi jerami ya, Lupitaro Bakasenso ya. Nah, itu dia mengambil tokoh inspirasi siapa? Karena kan dia sebagai pemersatu, dia mencari sesuatu perjalanan, itu diambil dari tokoh siapa? Sebenarnya kalau tokoh itu cuma buat ada yang dipertontonkan, tapi yang lebih utama itu saya mengedepankan yang tadi itu yang saya sebutkan tentang sejarah, tentang peradaban. Itu yang utama di situ. Peradabannya itu, kalau lakonnya itu ya sebagai biar agak lebih menarik gitu. Nah, itu kan sampai kan dalam komik One Piece itu kan Marin ya. Iya. Marin itu kan selalu seberangan dengan bajak laut, bahkan dengan masyarakatnya sendiri. Apa itu penggambaran pemerintah yang menyembunyikan sesuatu yang seperti mungkin ya sampean saya kurang begitu paham, itu apa tujuannya seperti itu? Itulah tadi kan saya suka sejarah. Apa yang ada di dunia ini nggak akan beda jauh dengan negara-negara lain. Misalkan pemerintah pasti ada sisi buruknya. Dan bajak laut yang kelihatannya kriminal, tapi masih ada yang hati kemanusiaan itu ada. Berarti manusia itu ada. Jadi apa yang kelihatan benar itu belum tentu semuanya benar. Dan apa yang kelihatannya buruk seperti bajak laut, anggap saja lah kriminal, sangat buruk, tapi belum tentu semuanya itu buruk. Masih punya peri kemanusiaan, semuanya itu masih punya belas kasih gitu. Dan namanya pemerintah itu kan pasti menurut pandangan saya itu kan berbuat yang semena-mena kan. Dan itu umum di mana-mana, di negara mana aja pasti pejabatnya itu walaupun tidak semua pasti ada yang seperti itu, seperti yang saya gambarkan di cerita One Piece itu. Kalau yang tahu ya, yang mengikuti cerita yang saya bikin ya pasti negara saya juga seperti ini pemerintahannya, seperti itu. Nah, saya mau tanya tentang Im Sama. Im Sama itu tokoh seperti apa sih? Im Sama itu rahasia, biar penggemar saya itu selalu penasaran. Belum waktunya dibuka. Terinspirasi dari sosok siapa? Sosok jahat kan? Itu yang sesuatu yang dibalik pemerintahan, yang mengendalikan pemerintahan,
dalam dunia ini ada yang namanya pemerintah, 世界の貧困 tapi ada yang mengendalikan pemerintah, ada orang yang ここらで一 mengendalikan kekuasaan pemerintahan, dan pemerintah itu akan tunduk sama orang itu. Ayam sama itu hanya sebuah kode, dan di setiap negara di dunia ini pasti ada pengendali pemerintah, itu pasti ada. Silahkan dicek sendiri, di negara ini ada apa enggak, di negara lain ada apa enggak. Orang satu yang mengendalikan pemerintahan. Dan satu orang itu mengendalikan semua seluruh dunia. Iya, itu kan di film yang nyangkut seluruh dunia, yang berhubungan dengan keadilan pemerintah. Tapi banyak sebagian orang penduduk ataupun orang jahat tidak suka dengan pemerintahan itu, karena ya itu tadi, tidak sesuai jalur pemerintah, tidak sesuai dengan apa yang namanya pemerintah dan tugas-tugasnya, menyeleweng terus kerjaannya. Dan di seluruh dunia hampir seperti itu. Itu kalau Imam Sama itu karakter negatif atau positif? Tidak saya sebutkan lah, tidak saya sebutkan. Itu kode, belum waktunya. Makanya. Nah kalau itu kan di bawah Imam Sama kan ada 5 kakek legend ya. Kakek Sugiono itu 5 orang itu, 5 kakek Sugiono itu fungsinya buat apa? Naga langit, Naga langit. ya itu, Filosofinya naga langit. ya itu adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam pemerintahan, dalam kehidupan di suatu negara. Ada pemerintah, ada juga pebisnis yang mengambil atau yang ada kepentingan dalam pemerintahan itu, tapi kelompok itu ada di luar pemerintah, tapi mengambil keuntungan dari suatu organisasi pemerintah. Itu yang saya gambarkan di suatu cerita itu seperti itu. Tapi organisasi ini masih tunduk lagi sama pengendali pemerintah utama itu kan. Jadi Imam Sama itu. iya, Nah itu yang dewa itu dimaksud dengan dewa itu maksudnya apa dewa itu? dewa itu kehidupan yang ada di atas langit, yang di pulau langit itu. Saya karena baca yang masalah pernah baca tentang apa nirwana, jadi saya aplikasikan. Ya tidak mungkin tidak sama. Saya ceritakan ya, pulau langit itu ya yang ada di bumi itu yang terkena arus yang nyampe ke langit, yang tidak bisa turun lagi. Jadi itu sebenarnya adalah mungkin yang sampean sebut itu Pulau Kayangan. Iya. Kalau Dan yang orangnya punya saya. Nah, iya itu seperti kan yang itu kan Kayangan. Iya. Kalau yang maksud saya dewa yang itu loh yang menindas manusia yang di Ya itu orang-orang yang punya kepentingan. orang punya kepentingan. Orang yang punya kepentingan. Di otak pengendali pemerintah, bisa mengendalikan pemerintahan. Orang-orang seperti itu. Bahkan presiden pun bisa disuruh. Pemimpin negara istilahnya. Itu gambarannya berarti. Iya. Terus kalau Pulau Lagtel sendiri apa tuh? Lokal itu adalah rahasia dari sebuah One Piece. Jadi pulau itu sebenarnya adalah apa yang dicari semua orang yang ada di dunia ini. Apa harapan kamu di dunia ini? Pasti suatu kedamaian kan, suatu perdamaian kan. Itu pulau itu yang akan membawa perdamaian. Itu gambarannya seperti itu. Tahu maksud saya? Sedikit.
sedikit. Sedikitnya ya paham. Iya. Jadi pulau, anggap saja negara, itu yang akan menjadi suatu negara yang membawa perdamaian dunia. Satu kedamaian dunia, yaitu One Piece. Ini secara tidak langsungnya tokoh utama itu sedang berjuang memimpin kedamaian. Yaitu si Luffy itu ingin menguasai dunia, ingin menjadi orang yang paling kuat, yang ingin ya di mana-mana lah orang pingin kuat, pingin memberantas hal yang buruk, bahkan pemerintahan sendiri itu kan musuh berat, musuh utama pemerintahan. Jadi orang-orang yang dianggap kriminal itu sebenarnya juga orang baik. Itu kalau kayak Tante Robin, Tante Nami, Nah itu ya cuma buat ini aja, buat hiburan. Iya, biar yang lihatnya juga seneng. Seneng lihat apanya? Body seksinya. Iya, kamu seneng kan lihat? Iya. Apa namanya? Kembali ke yang tentang One Piece ini. Kan setiap episode sekarang ada perang melawan sebuah negara. Itu arti dari seperti itu gimana? Kan sekarang kan kebanyakan hidupnya kan di laut, bajak laut kan pengen di laut terus. Kenapa jarang di darat? Itu apa sih? Ada filosofi apa dari cerita tersebut? Ya namanya saya bikin bajak laut ya hidupnya di laut, yang ada filosofi apa-apa. Kan saya tadi kan saya itu suka peradaban. Dan dulu ya semua itu kan laut. Lautan sama daratan itu kan luasan lautan. Jadi saya mempunyai ide ya bikin bajak laut, bukan bajak darat. Darat itu cuma saya ambil sedikit sebagian. Jadi hidupnya itu ya di laut terus. Sekali-kali yang mampir ke padang pasir gitu. Kan ada tuh padang pasir luas Mesir. Ya itu saya ada di cerita itu, saya ambil juga itu. Kenapa nggak mampir Indonesia? Indonesia itu ada loh. Pas, sudah. Pas mana? Ada pokoknya. Tidak saya sebutkan, takut saya kena sanksi nanti. Cuma seluruh negara itu saya ambil sedikit-sedikit. Entah itu sejarahnya, entah itu lokasi-lokasinya ada. Ya, tapi pemikiran sampean kan 1-2 tahun ke depan itu terwujud, itu kok bisa seperti itu? Entahlah, saya sendiri juga tidak tahu. Mungkin saya bingung entah kenapa. Jadi rencana saya itu ya suatu perdamaian itu bisa di cerita saya itu selesai dalam tahun 2024-2025 itu selesai cerita saya. Dan itu sudah damai. Saya nggak tahu. Ada apa dengan 2025? Entahlah, saya nggak tahu. Saya juga bingung kenapa bisa bikin seperti itu. Tapi saya punya pemandangan yang sangat jauh. Itu pandangan saya ya, saya tidak bisa menceritakan. Di pikiran saya itu ada rahasia-rahasia. Bukan rahasia, ide yang muncul dari pemikiran saya itu ya. Nanti endingnya seperti ini di tahun ini. Di tahun ini itu damai. Berarti setelah perang besar ya? Iya, nanti. Tunggu cerita selanjutnya. Saya bikin perang yang sangat epik, yang sangat luar biasa sebelum menuju perdamaian dunia. Dan tetap saya akan ambil Luffy sebagai tokoh utama. Kalau dalam Islam itu kan, dalam Indonesia kan, apakah Luffy itu sebagai Satrio Piningit? Saya tidak tahu Satrio Piningit itu apa.
saya tahunya ya orang Luffy itu akan menjadi pemimpin seluruh yang ada di pemimpin di dalam cerita komik One Piece yang akan mengayomi seluruh daratan dan lautan, dan semuanya itu akan menjadi kekuasaan topi jerami. Semuanya akan di bawah naungan topi jerami semuanya. Itu cerita saya seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin lain kali ataupun kapan-kapan kita ngobrol bincang-bincang lagi karena waktunya sudah malam. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Sedikitnya kita tahu bahwa One Piece itu diambil dari kisah-kisah peradaban manusia, peradaban dan sejarah-sejarah setiap negara, dan Pulau Langit dan Kayangan, dan kayak yang manusia yang didewakan itu sebagai politik-politiknya yang menindas rakyat. Ya, kalau alam kalian jabarkan sendiri siapa Insama, terus Gorosei itu siapa, kakek legend itu kan, kakek 5 kakek Sugiono. Gorosei itu ya, kita beliau siapa, Luffy Carousel itu gambaran-gambaran yang monggo kalian cerna sendiri. Akan tamat juga di 2025 ataupun 2024, dan ada epicnya kan, perang besar, dan apakah di dunia nyata pun akan ada terjadi huru hara yang begitu besar, dan setelah huru hara akan ada kedamaian. Alam hanya Allah yang tahu, dan mari yang penting dan yang terpenting adalah kita sebagai umat Islam ya, fokus kita adalah ibadah, memperbaiki diri, mentobat di segala kesalahan kita. Mungkin cukup sekian bincang-bincang saya dengan Oda Sensei. Ya. Silakan dilanjutkan karyanya. Mohon kembali ke asal sampean. Salam buat semuanya. Sampaikan pesan pada penggemar karya saya yang ada di Indonesia. Tolong sampaikan terima kasih saya. Siap. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih. Sampean ikut sedekah nggak? Apa itu sedekah? Menyumbangkan dan harta sampean. Ya sudah. Kan saya belum. Tapi di sana juga penting, banyak yang membutuhkan. Saya sudah berbagi. Saya buat sedekah saya kan belum buat beli kuaci. Kuaci. Nah, main ke sana, saya belikan nanti. Hanya bercanda. Oke, monggo kembali ke asal sampean. Allah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.